Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Ilmu Negara. Dan pada video kali ini akan diulas materi mengenai definisi atau pengertian dan hakikat dari negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada video pembelajaran sebelumnya Anda sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan ilmu negara, lalu apa hubungan antara ilmu negara dengan ilmu lainnya. Maka pada kali ini pembahasannya akan lebih mengerucut lagi pada apa sih negara itu, apa sih yang dimaksud dengan negara itu. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada banyak ahli yang kemudian menyampaikan pandangannya terkait definisi atau pengertian dari negara itu. Pertama adalah Aristoteles yang berpendapat bahwa negara itu merupakan persekutuan dari keluarga atau desa-desa dengan tujuan, persekutuan itu memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita hidup sendiri-sendiri itu tidak baik, sehingga kemudian keluarga dan desa-desa, kumpulan keluarga dan kumpulan desa itu kemudian bersatu menjalin sebuah persekutuan untuk tujuan hidup yang lebih baik. Lalu yang kedua, pendapat datang dari Paulinsas yang mengatakan bahwa negara itu merupakan badan yang dominan, hegemonik dan mandiri dalam membuat kebijakan. Jadi kalau kita gabungkan antara Aristoteles dengan Paulinsas ini, negara itu bukan hanya sekedar persekutuan, tetapi juga dia merupakan sebuah badan yang dominan dan hegemonik, mandiri dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk bersama. Pada hakikatnya kemudian juga tujuannya adalah untuk mencapai atau memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Pandangan yang ketiga datang dari Laski, di mana dia mengatakan bahwa suatu masyarakat, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa, di mana individu atau kelompok merupakan bagian dari masyarakat itu. Jadi suatu masyarakat yang diintegrasikan ini mirip-mirip dengan Aristoteles ya, sebuah persekutuan dari keluarga dan desa, di mana negara ini kemudian bukan hanya sekedar masyarakat yang diintegrasikan, tetapi negara juga kemudian memiliki wewenang yang bersifat memaksa. Kepada siapa? Kepada individu-individu dan kelompok-kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Lalu yang keempat, menurut Max Weber, bahwa negara adalah suatu masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan secara sah dalam suatu wilayah. Jadi di sini ada unsur baru, yaitu ada wilayah tertentu. Ada dalam suatu wilayah. Negara itu terlingkupi dalam satu wilayah. Dan negara itu adalah suatu masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik. Jadi memaksa dan dibenarkan untuk dalam penggunaan kekerasan fisik yang secara sah tentunya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, Henry juga menyampaikan gagasannya terkait dengan negara. Menurutnya bahwa negara itu adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap. Nah, ini suatu wilayah yang tetap artinya tidak berubah-berubah wilayahnya. Kemudian diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mengawasi masyarakat, harta bendanya dalam wilayah perbatasannya. Mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. Jadi negara itu adalah sekumpulan orang, ya, sama dengan Aristoteles tadi, sebuah persekutuan, di mana perkumpulan ini yang secara permanen menempati suatu wilayah tertentu. Jadi tidak berpindah-pindah.
diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mana memiliki pemerintah untuk mengawasi masyarakat dan harta bendanya, lalu mampu menyatakan perang dan damai, mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. Lalu dari tokoh atau ahli ilmu politik Indonesia Miriam Budiharjo juga menyampaikan gagasannya terkait dengan definisi negara. Menurut beliau bahwa negara merupakan suatu daerah yang rakyatnya diperintah oleh pejabat yang menuntut kepatuhan warganya menurut aturan serta melalui kontrol dan kekuasaan yang sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Jadi negara itu merupakan suatu daerah yang dimana di dalamnya terdapat rakyat, yang rakyatnya diperintah oleh pejabat. Jadi ada pejabat, ada pemerintah, di mana pejabat atau pemerintah ini kemudian menuntut kepatuhan warga negaranya, menuntut kepatuhan rakyatnya berdasarkan pada aturan yang ada serta melalui kontrol dan kekuasaan yang sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya demi mencapai tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Lalu definisi mengenai negara yang sangat sederhana yang tertuang dalam buku Comparative Government and Politics yang ditulis oleh Rod, Martin, dan John, bahwa negara itu adalah otoritas hukum dan politik dari suatu wilayah yang mengandung populasi dan ditandai oleh batas-batas wilayah. Negara itu sebuah otoritas hukum, dibenarkan sah secara hukum, memiliki otoritas tertentu, lalu secara politik juga memiliki otoritas tertentu. Otoritas untuk apa? Kalau kita kaitkan dengan barangkali dengan gagasan-gagasan para ahli sebelumnya, ya, otoritas dalam menuntut kepatuhan warga negara, otoritas untuk mengawasi masyarakat dan harta bendanya, otoritas untuk mengenakan kekerasan fisik yang sah secara sah kepada warganya. Nah, itu dibenarkan ya, bahwa negara itu adalah definisi negara menurut buku ini sebuah otoritas politik dan hukum yang dibenarkan secara hukum dan politik untuk melakukan hal-hal tadi ya, menjalankan pemerintahan dan lain sebagainya, mengatur kepentingan masyarakat, warga negaranya, menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama. Negara itu memiliki otoritas itu, otoritas hukum dan politik dari suatu wilayah yang mengandung populasi. Jadi ada wilayah dan ada populasinya, tentunya ada rakyatnya, dan ditandai oleh batas-batas wilayah, memiliki batas-batas wilayah. Jadi wilayahnya tertentu, tidak kemudian sembarangan, tidak kemudian berpindah-pindah. Nah, ini definisi yang sangat sederhana yang terangkum, yang merangkum semua, menurut saya yang merangkum semua definisi-definisi yang tadi sudah disampaikan oleh para ahli. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, setelah Anda memahami apa yang dimaksud atau apa definisi, apa pengertian dari negara dari para ahli, maka pembahasan yang selanjutnya adalah terkait dengan hakikat negara. Saudara-saudara sekalian, bahwa hakikat negara itu merupakan suatu penggambaran tentang sifat negara. Secara teori, dari beberapa pandangan terkait dengan definisi negara, maka sifat negara itu setidaknya ada 3. Yang pertama, bahwa negara itu memiliki sifat yang memaksa. Jadi negara dapat dibenarkan untuk menggunakan kekuasaan, menggunakan kekuasaannya untuk memakai kekerasan fisik secara sah. Negara dapat dibenarkan untuk menggunakan kekerasan fisik secara sah dengan menggunakan alat-alat perlengkapan negara yang ada. Contohnya seperti misalnya negara dibenarkan untuk menghukum mati, atau negara dibenarkan untuk menghukum pidana berupa penjara
yang diputus oleh pengadilan. Contoh lain misalnya yang bersifat memaksa itu adalah kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh negara. Bahwa negara memaksa warga negaranya untuk membayar pajak, memaksa warga negaranya memiliki kewajiban pajak, dan memaksa warga negaranya untuk patuh terhadap ketentuan tersebut. Bagi yang tidak mematuhi atau bagi yang tidak membayar pajak, maka negara dibenarkan untuk memberikan sanksi, bisa berupa penyitaan hak milik, bahkan juga bisa sampai pada pidana. Lalu yang kedua adalah sifat monopoli, bahwa negara memiliki monopoli atau kekuasaan dalam menetapkan tujuan bersama. Setiap negara pasti memiliki tujuan dan mereka menetapkan tujuan yang akan dicapainya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut juga negara menetapkan bagaimana cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi itu adalah monopoli dari negara. Itu adalah kekuasaan negara untuk menetapkan tujuan, apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapai itu. Lalu yang ketiga adalah mencakup semuanya. Ini bermaksud bahwa semua peraturan, semua perintah, semua larangan itu berlaku untuk semua orang, baik sebagai warga negara biasa maupun sebagai pemerintah atau pejabat. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, tadi dikatakan bahwa negara memiliki sifat monopoli, artinya negara menetapkan tujuan dari apa yang akan dicapainya. Nah, berbicara mengenai tujuan negara, ada beberapa ahli yang menyampaikan pandangannya terkait dengan tujuan negara. Yang pertama adalah Sang Yang. Menurutnya bahwa tujuan negara itu semata-mata adalah untuk membentuk sebuah kekuasaan. Jadi untuk membentuk sebuah kekuasaan. Kekuasaan siapa? Ya kekuasaan negara. Negara didirikan agar dia bisa berkuasa, agar negara bisa berkuasa. Atas siapa? Atas rakyatnya. Jadi makanya bagi Sang Yang ini, kalau memang negara ingin kuat, maka harusnya dia membuat rakyat itu menjadi lemah dan miskin. Ya, karena tujuannya adalah untuk mencapai kekuasaan negara, negara yang berkuasa atas semuanya, maka selain negara itu harus diperlemah. Dalam hal ini adalah rakyat. Rakyat harus dilemahkan, rakyat harus kemudian dimiskinkan. Kenapa? Karena jika rakyat kuat dan makmur, maka negara itu pasti menjadi lemah, menurut Sang Yang. Lalu yang kedua, menurut Machiavelli, dari Sang Yang, yang kedua adalah Machiavelli, bahwa menurut Machiavelli tujuan negara adalah untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan. Ini mirip-mirip, tetapi bedanya adalah Machiavelli juga memiliki, menurut Machiavelli bahwa negara juga memiliki tujuan yang lain, yaitu untuk mencapai kehormatan dan kebahagiaan bangsa. Selanjutnya menurut Dante, bahwa tujuan negara adalah untuk mempersatukan negara-negara di bawah kekuasaan untuk membawa kemajuan umat manusia di seluruh dunia, terutama dalam mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Jadi menurut Dante, tujuan dibentuknya negara adalah untuk menyatukan negara-negara yang ada. Jadi kumpulan dari negara-negara, sehingga di bawah satu kekuasaan untuk membawa kemajuan umat manusia seluruh dunia. Jadi hanya ada satu negara yang kemudian mempersatukan seluruh negara-negara yang ada, di mana di dunia ini hanya ada satu kekuasaan untuk membawa kemajuan umat manusia di seluruh dunia, terutama dalam mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, Immanuel Kant juga menyampaikan gagasannya terkait dengan tujuan negara. Menurutnya bahwa tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum,
Kemudian tujuan yang lain adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Jadi membentuk dan mempertahankan hukum, yang mana hukum itu nantinya untuk menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dan masyarakat. Selanjutnya yaitu Franz Magnus Suseno. Menurutnya bahwa tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum. Tugas negara adalah memberikan perlindungan, mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat, dan menjadi wasit yang tidak memihak para pihak yang berkonflik. Nah, ini ada beberapa tujuan yang disampaikan oleh Franz Magnus Suseno, bahwa tujuan negara itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum atau penyelenggaraan kesejahteraan umum, memberikan perlindungan, ya, menyediakan kebutuhan masyarakat, dan kemudian menjadi hakim atau menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak yang berkonflik. Lalu selanjutnya, menurut John Locke, tujuan negara adalah memelihara hak-hak warga negaranya, yaitu hak milik, hak hidup, hak merdeka yang tidak boleh dilanggar oleh raja. Nah, itu adalah tadi tujuan dari negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai tujuan negara, maka kita juga harus berbicara mengenai fungsi negara. Ibaratnya tujuan itu adalah sesuatu yang ingin dicapai, lalu kemudian fungsi itu adalah bagaimana cara bekerja untuk bisa mencapai tujuan itu. Nah, tadi kita sudah mempelajari, Anda sudah mempelajari bagaimana tujuan negara itu, apa sih yang ingin dicapai dengan didirikannya sebuah negara. Maka yang selanjutnya adalah berbicara mengenai fungsi negara. Bagaimana cara atau sarana apa yang disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut. John Locke berpendapat bahwa fungsi negara itu ada 3. Negara harus menjalankan fungsi legislatif, ya, harus membuat peraturan. Negara harus juga memiliki fungsi eksekutif, bukan hanya dibuat tetapi dilaksanakan. Negara juga memiliki fungsi federatif, di mana negara harus mengurusi urusan luar negeri, bekerja sama dengan masyarakat internasional lainnya, dan juga menyatakan perang atau damai. Negara harus memiliki fungsi-fungsi. Sedangkan Montesquieu berpandangan bahwa ini mirip-mirip John Locke, hanya saja bedanya fungsi federatif itu berganti pada fungsi yudikatif, yaitu fungsi mengawasi dan mengadili agar semua peraturan itu ditaati. Lalu yang ketiga, menurut Van Vollenhoven, ini dengan prinsip catur prajanya, bahwa negara itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi Rechtling, membuat peraturan; fungsi Bestuur, untuk menyelenggarakan pemerintahan; fungsi Rechtspraak, untuk mengadili; dan fungsi yang terakhir adalah fungsi politik, untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Selanjutnya, Goodnow berpandangan dengan prinsip Dwi Prajanya bahwa negara itu hanya memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi membuat sebuah kebijakan, policy making, dan fungsi policy executing, fungsi untuk melaksanakan kebijakan. Jadi membuat kebijakan dan dilaksanakan kebijakan. Selain itu, ahli yang berasal dari Indonesia juga menyampaikan pandangannya terkait dengan fungsi negara. Pertama adalah Budianto berpandangan bahwa fungsi negara itu ada 2, yaitu melaksanakan penertiban. Nah, dari situ ada law and order, ada hukum dan perintah. Fungsi menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi bukan hanya fungsi membuat hukum, bukan hanya fungsi menjalankan hukum, bukan hanya fungsi mengadili secara hukum, tetapi juga harus fungsi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat. Jadi kalau kita katakan bahwa melaksanakan fungsi ketertiban itu sebetulnya ya itu merangkum semuanya. Dia membuat hukum, dia melaksanakan hukum, dan dia mengadili secara hukum. Semata-mata untuk menjamin adanya kepatuhan hukum. Lalu yang kedua, selain bicara soal hukum, juga bicara soal fungsi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Lalu yang selanjutnya, Miriam Budiharjo, bahwa fungsi negara itu ada 4. Fungsi melaksanakan penertiban, ya tadi sama, merangkum semuanya terkait dengan pembuatan hukum, pelaksanaan hukum, dan mengadili secara hukum. Lalu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, ini sama dengan Budianto, tetapi ada penambahan yaitu pertahanan, ya, melaksanakan fungsi pertahanan dari ancaman-ancaman lain baik internal maupun eksternal, dan juga melaksanakan fungsi menegakkan keadilan. Saya kira itu yang bisa disampaikan terkait dengan pengertian hakikat. Ya, berbicara mengenai hakikat, maka kita berbicara mengenai sifat negara, lalu ada tujuan dari negara, dan berbicara mengenai tujuan kita juga pasti berbicara mengenai fungsi negara. Saya berharap Anda bisa memahami semua penjelasan yang ada di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan share video ini sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaat dari adanya video ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.